Assalamualaikum saudara. Jadi Fikareba, nama Peto. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Free Guy. Bercerita tentang seorang karakter game yang memiliki kecerdasan buatan atau AI yang menyelamatkan dunia gamenya dari kehancuran. Film ini dibentangi oleh Om Ryan Reynolds yang kita kenal sebagai Deadpool. Penasaran bagaimana aksi Om Ryan? So, langsung kita gas aja. This is Free City. Film ini diawali dengan seseorang yang menjelaskan tentang sebuah kota yang bernama Free City dengan memperkenalkan karakter pahlawan yang memakai kacamata. Sepertinya itu bukan pahlawan deh. Namun, yang pasti, orang berkacamata bebas melakukan apapun yang mereka mau. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Om Ryan. Dia bernama Guy, seorang pegawai bank yang sangat-sangat konsisten dengan kebiasaannya setiap hari. Bangun pagi, pakai baju biru berkerah, sarapan sambil nonton TV, dan membeli kopi sebelum pergi bekerja. Jangan alami hari baik, alamilah hari yang hebat. Itulah slogan dari Guy. Kemudian, dia melihat sepatu biru yang sangat dia idam-idamkan. Namun uangnya nggak cukup. Dia pun bertemu teman baiknya Buddy, yang adalah seorang satpam di tempat Guy bekerja. Mereka pun barengan ke tempat kerja. Tiba di bank, setelah Guy melayani sepasang lansia yang bahagia, dia pun merasa ingin seperti mereka dan berharap suatu saat akan menemukan cewek idamannya. Tak lama setelah itu, sekelompok perampok memasuki bank tersebut. Dan anehnya, mereka yang berada di dalam seperti sangat terbiasa dengan kejadian itu. Bahkan Buddy hanya berbaring manis bersama Guy, seakan tak memperdulikan perampoknya. Adegan berpindah ke seorang mbak-mbak rambut pendek berkacamata yang sangat-sangat aduhai. Ia terlihat sedang bertransaksi dengan seseorang yang memakai topeng, dan dia menembaknya. Guy dan Buddy pun berencana untuk pergi meminum bir di sebuah pantai. Namun saat di perjalanan, mereka berpapasan dengan mbak-mbak yang tadi. Guy yang melihat ia pun langsung dibuat terpana. Guy menegurnya, yang membuat gadis itu menjadi heran. Kemudian Guy membatalkan planningnya dan pergi mengejar mbak-mbak tersebut. Hingga saat mencapai ujung kota, Guy yang sedari tadi memanggilnya tiba-tiba menghilang. Dan ternyata dunia Free City adalah dunia game. Guy adalah NPC di karakter tersebut. Ternyata orang yang memakai kacamata adalah player dari game tersebut. Kemudian kita diperkenalkan pada Millie, seorang gadis yang memainkan karakter mbak-mbak berambut pendek tadi. Ia sedang bermain di sebuah kafe yang sebentar lagi mau ditutup. Balik ke Guy yang kembali memulai harinya. Namun di pagi itu ia sedikit merubah kebiasaannya. Saat sedang memesan kopi, dia malah meminta cappuccino. Semua orang menatap Guy dengan aneh karena ternyata pegawai di sana tidak menyediakan menu yang lain selain kopi sedang krim dan gula. Dikarenakan program mereka hanya sebatas membuat itu. Guy yang seolah berevolusi langsung mengurungkan niatnya dan tetap memesan kopi sedang krim dan gula. Mendengar Guy yang menyebutkan cappuccino, si mbak barista pun mulai merasa penasaran. Di bank kembali terjadi perampokan. Si mbak rambut pendek malah lewat depan bank tersebut dan membuat si Guy yang bergejolak malah ingin menemuinya. Guy pun bangkit dan melawan si perampok. Namun seolah melawan takdir, kawannya Buddy menyuruhnya untuk berhenti. Dan pada akhirnya, Guy menembak si perampok. Guy pun keluar dan memakai kacamatanya. Betapa terkejutnya ia melihat apa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seperti tulisan-tulisan berwarna dan kotak pertolongan pertama yang hanya bisa dilihat oleh orang berkacamata. Kemudian, ia menyentuh kotak pertolongan pertama tersebut dan ya, dia sembuh dong. Ketika ia menyeberang jalan, seorang player yang bernama Tux the Baby terjatuh dan mati di depannya. Dia pun mengambil uang dari player tersebut. Di dunia nyata, dua orang karyawan dari perusahaan game tersebut mengira bahwa Guy adalah seorang hacker yang menyamar menjadi NPC. Karyawan tersebut bernama Case dan Mouser. Setelah membeli sepatu idamannya, Guy kemudian pergi ke tempat sebelumnya. Namun kedua player yang menaiki mobil polisi yang adalah kedua karyawan yang tadi datang untuk menangkap Guy.
Tak ingin ditangkap, si Guy pun berlari ke sebuah gedung bertingkat yang sangat-sangat tinggi. Entahlah, saya juga nggak hitung berapa lantai guys. Kedua polisi itu pun kemudian mengejar Guy dan terus menembakinya. Dan yang terjadi, ternyata sepatu tersebut memiliki power untuk melompat dengan sangat tinggi guys. Menyadari pemakaiannya tinggal sekali, Guy pun berusaha melompat dengan sangat-sangat tinggi. Namun betapa sialnya dia karena kedua karyawan itu memakai mode Tuhan, atau bisa dibilang nge-cheat. Tak butuh waktu lama, mereka pun sampai di tempat Guy. Guy yang masih berusaha kabur melihat tulisan keluar, lari, 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 dan lompat. Ia tak dapat menggapainya. Untungnya, dia menggunakan alat bantu berupa ban karet dari kacamatanya. Dan tiba-tiba, Case merasa ada yang aneh. Karena ketika mereka membunuh Guy, jumlah player yang daring tetap tak berkurang. Adegan berpindah pada Millie dan Case. Ternyata mereka dulunya adalah sepasang sahabat yang menciptakan game yang bernama Life Itself. Hingga akhirnya game tersebut dibeli perusahaan bernama Konami dengan Antoine yang bertanggung jawab. Millie mengatakan bahwa Antoine mencuri data game mereka dan menyembunyikannya untuk dijadikan dasar program pada game Free City agar ia tak perlu membayar royalti. Millie yang sudah mendapatkan petunjuk meminta agar Case membantunya. Namun sayangnya, Case yang tak ingin kehilangan pekerjaannya seolah tak percaya dan tetap membela atasannya tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sebentar lagi Antoine akan membuat sequel dari Free City yang sangat sukses di pasaran. Mindy pun akhirnya diusir dari sana. Beralih ke Guy yang bersiap di hari itu, dia pun mengatakan ke ikan peliharaannya bahwa hari itu akan berbeda. Segera ia mengganti baju, namun kali ini dia memakai kaos biru tanpa kerah. Di dunia nyata, Millie kembali mencari bukti dengan memainkan game Free City. Di dalam game, ia pergi ke markas salah satu player yang berhasil membongkar level rahasia yang Millie incar. Namun, ketika ia sedang memantau, tiba-tiba muncul Guy dari belakangnya. Refleks, Millie langsung membantingnya. Namun karena mereka terlalu berisik, akhirnya ketahuan oleh penjaga ya kan. Sempat terjadi baku tembak, namun pada akhirnya Millie kabur dengan membuka portal dan Guy pun mengikutinya. Akhirnya mereka sampai di pelabuhan dan ternyata di sana terdapat markas tersembunyi milik Millie. Guy yang masih sangat-sangat polos mencoba berbicara dengan Millie. Akhirnya Millie menjelaskan cara menaikkan level kepada Guy karena Guy masih berada di level 1 dan Guy tidak dapat leluasa seperti Millie yang menggunakan bom dan lain-lain. Millie berpesan agar Guy harus menaikkan levelnya di atas 100, baru setelah itu mereka bisa berbicara. Hari-hari menjadi pahlawan pun dilalui oleh Guy. Ia terus menaikkan levelnya dengan sangat cepat, hingga menjadi berita di dunia nyata, bahkan menjadi perbincangan di kalangan para streamer. Guy terus menjadi pahlawan hingga akhirnya ia mencapai level 102. Guy pun pergi ke bank untuk menemui Buddy. Dia ingin memperkenalkan sahabatnya tersebut bagaimana rasanya memakai kacamata. Seperti biasa, sebuah perampokan yang biasa-biasa aja kembali terjadi. Namun karena si Guy sudah pro, dia dengan mudahnya mengalahkan si perampok. Dan ternyata, Buddy tidak mau memakai kacamatanya. Kemudian Guy pun pergi. Case yang terus-terusan dipaksa Millie akhirnya mau membantunya. Sayangnya si pemilik rumah telah memasang jebakan di mana-mana. Millie yang terdesak akhirnya hanya bisa pasrah dan tiba-tiba Guy datang untuk membantu Millie. Mereka pun bersama-sama berusaha mengajar para penjaga. Anjir, familiar sih. Hingga saat mereka terdesak, mereka pun akhirnya kabur. Di kantor Konami, akhirnya kita diperlihatkan dengan Antoine, bos yang bertanggung jawab pada game Free City, sekaligus bosnya Kay. Di saat semua orang mengeluh tentang karakter Guy, Antoine malah menyukainya dengan alasan cuan. Dan dia berencana menggunakan skin dari Guy untuk dipakai di game sequelnya, yaitu Free City 2. Bahkan ia mengatakan bahwa Free City 2 akan sangat-sangat berbeda dari game Free City. Case yang mendengar itu pun menyarankan agar Antoine tetap mengadaptasi game pertamanya, atau jika tidak lebih baik membuat game yang baru saja. Namun sayangnya Antoine lebih memperdulikan uang. Di dalam game, Guy mengajak Millie pergi ke markasnya dan betapa terkejutnya Millie melihat begitu banyak kendaraan yang telah dimiliki Guy. Millie yang belum sadar mengira Guy adalah karakter yang dimainkan oleh karyawan Antoine. Merasa Millie terlalu dekat, Guy pun sedikit canggung dibuatnya. Dan akhirnya mereka pergi membeli es krim. Millie kembali dibuat kaget
karena ternyata Guy memiliki kesamaan dengan dirinya, yaitu menyukai es krim permen karet. Singkat cerita, mereka akhirnya saling terbuka dan betapa terkejutnya Millie yang asli karena karakternya berciuman dengan Guy. Sedangkan di game tidak ada tombol untuk mencium. Much better than ice cream. Di saat itu juga, Case datang membawa kabar yang sangat-sangat gembira. Ternyata, perkataan Millie sebelumnya memang benar bahwa Entwine mencuri data mereka untuk digunakan di game Free City. Ia akhirnya sadar bahwa Guy bukan karakter yang dimainkan player, tetapi NPC yang berevolusi. Artinya, karakter di game tersebut memiliki kecerdasan buatan yang sama seperti game mereka sebelumnya. Di tengah kegembiraan tersebut, Case menyadari satu hal, bahwa tidak lama lagi sequel Free City akan dibuat, dan semua yang ada pada game sebelumnya akan dihapus. Begitu juga dengan karakternya. Mereka pun akhirnya membuat rencana. Di dalam game, Millie kembali bertemu dengan Guy, dan dia mengajak Guy untuk pergi ke lobi pemain. Millie pun akhirnya menjelaskan bahwa kota Free City adalah dunia game. Semua orang yang memakai kacamata adalah player, dan pemain yang tidak berkacamata adalah hanya sebatas karakter sampingan. Mendengar itu pun, Guy tidak mempercayainya dan pergi dari sana. Millie sempat menahan Guy dan memberitahunya bahwa game Free City sebentar lagi akan berakhir. Begitu juga dengan Guy dan semua karakter yang ada di sana. Guy yang sudah terlampau kecewa tetap tak memperdulikannya. Guy berlari menuju ke sebuah pantai. Di sana dia menemukan bukti bahwa apa yang dikatakan Millie sebelumnya adalah benar. Akhirnya, Guy pergi ke rumah Buddy dan berharap menemukan jawaban dari kekecewaannya. Buddy mengatakan bahwa jika seandainya kehidupan mereka hanyalah ilusi, itu tidak mengapa, karena pertemanannya dengan Guy sangat terasa nyata, dan dia sangat bersyukur untuk itu. Kata-kata itu pun membuat Guy akhirnya tersadar. Let's not have a good day. Let's have a great day. Mereka pun pergi ke tempat player yang Millie incar sebelumnya untuk mengambil sebuah data. Namun saat bertemu dengan si pemilik rumah, ternyata player yang memainkannya sangat mengidolakan Guy. Player itu pun dengan senang hati memberikan Guy apa yang ia mau. Player itu pun ingin Guy untuk mengatakan slogannya. You know what time it is? You know what time it is? It's crime o'clock, baby. It's crime. Namun Guy tak bisa mengucapkan itu, ya karena dia adalah orang yang baik. Player itu pun meminta Guy untuk membunuhnya. Namun Guy tetap tidak mau. Mereka pun akhirnya pergi dari sana. Guy pergi ke markas Millie untuk memberikannya klip tersebut. Di sisi lain, para streamer masih membicarakan soal Guy karena Guy semakin terkenal. Entwine berbalik membenci karakter Guy dikarenakan orang-orang lebih sibuk membicarakan karakter Guy daripada membeli game Free City 2. Entwine kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghapus Guy. Namun sayangnya itu tidak bisa dilakukan karena Guy adalah seorang NPC yang jika karakter Guy dihapus, otomatis game akan kacau secara menyeluruh. He's not a hacker, Antoine. He's an NPC. Namun Mouser memberi ide untuk meribut servernya. Karena yang terjadi, game akan kembali ke pengaturan awal. Entwine pun menyetujuinya dan menyuruh Mouser untuk melakukannya. Di dalam game, Guy dan Millie pergi ke lobi untuk melihat klip videonya. Dan ternyata, apa yang dicurigai Millie benar, bahwa Entwine menggunakan build asli dari game live itself yang pernah dibuat Millie dan Case, dan Entwine menggunakannya untuk dasar game Free City. Di saat yang bersamaan, Mouser melakukan reboot server game. Guy yang kebingungan keluar dari tempat tersebut karena tak ada satupun player yang bergerak tanpa terkecuali Millie. Dan yang terjadi, Free City is offline. Semua player yang sedang bermain pun kebingungan atas kejadian tersebut. Di saat game tersebut kembali online, Millie langsung pergi bertemu Guy. Namun Guy yang sudah kembali ke mode pengaturan awal seakan tak mengingat apapun. Mulai putus asa, Millie akhirnya ditelepon oleh Case yang memberitahunya bahwa jika mereset game, kecerdasan buatan yang ada pada NPC tidak ikut terhapus. Jika ingin mengaksesnya kembali, karakter tersebut harus membutuhkan pemicu. Menyadari hal itu, Case memberitahukan kepada Millie bahwa karakter Guy dirancang untuk tak pernah menemui orang yang tepat. Dia memiliki gadis impian yang sifatnya benar-benar sama seperti Millie. Maka dari itu, saat pandangan pertama Guy dengan Millie sebelumnya, membuat kode pada karakter Guy berkembang secara otomatis dan membuat dia bisa hidup. Mendengar hal itu pun, Millie gercep OTW online dan menemui Guy. Dia kemudian menyandra Guy dan membawa Guy ke sudut kota. Millie lalu menyuruh Guy untuk memakai kacamata.
Dan ya, sama seperti sebelumnya, Guy terkejut. Namun sayangnya itu tak cukup untuk membuat Guy mengingatnya. Dan tiba-tiba main nyosor-nyosor. Namun cara yang dilakukan Millie berhasil. Guy kemudian membawa Millie ke rumahnya, yaitu untuk melihat penampakan pulau di seberang pantai di pantulan kaca rumahnya. Menyadari bahwa build mereka disembunyikan di seberang pantai, Millie kemudian meminta bantuan Case untuk melewatinya. Di dalam game, Guy dan Millie mengumpulkan semua NPC dan Guy menyarankan agar mereka melupakan kebiasaan mereka. Mereka bisa melakukan apa saja tanpa mengulang siklus hidup mereka sebelumnya. Awalnya mereka tak setuju, namun setelah ditelaah, ternyata Guy ada benarnya juga, dan mereka semua akhirnya mogok menjadi NPC. Player yang sedang bermain kebingungan atas kejadian tersebut. Menyadari hal itu, para YouTuber gaming ngonten dan membahas tentang karakter Guy yang sebenarnya adalah NPC dengan kecerdasan buatan. Yang kemudian hal tersebut malah membuat Entwine makin tambah pusing. Entwine yang menyadari bahwa Millie mencoba mencari bukti dari tindakannya, tak terima dan menyuruh Moser untuk memboot Millie. Namun sayangnya, akun yang Millie gunakan adalah akun palsu yang membuat Moser tak bisa membannetnya. Entwine kemudian menyuruh Moser untuk memberi Millie bintang 5 agar Millie dikejar-kejar oleh polisi. Namun sayangnya, NPC di game tersebut sedang mogok kerja dan dia tak bisa berbuat apapun. Karena Entwine marah-marah kepadanya, ia pun akhirnya melakukan segala cara. Dia akhirnya mengotak-atik kode gamenya yang membuat bangunan di jalan yang dilewati Millie dan Guy perlahan menyempit. Di saat mereka benar-benar terdesak, tiba-tiba sebuah jalan bergerak naik seakan memberikan jalan selamat untuk mereka. Dan ternyata itu adalah ulah Case. Mereka pun akhirnya selamat. Di kantor, Entwine yang semakin jengkel menyuruh anak buahnya untuk mengupload karakter yang masih dia kembangkan untuk menghentikan mereka, yaitu Dude. Akhirnya, mereka sampai di pantai dan menunggu bantuan dari Case. Sedangkan Case yang akhirnya ketahuan masuk ke ruangan Entwine. Entwine pun sempat mengajak Case untuk bekerja sama, namun sayangnya Case memilih untuk mengambil kembali haknya. Dan akhirnya Case menekan sebuah tombol yang ternyata Case membuatkan jembatan untuk mereka berdua. Case pun diusir dari ruangan, sedangkan Moser kemudian mengoffline-kan semua player di dalam game, yang membuat Millie akhirnya menghilang. Case ternyata diam-diam menyiarkan aksi Guy dengan live streaming yang membuat semua orang bisa menonton aksi Guy. Di dalam game, ternyata karakter Dude akhirnya diluncurkan yang membuat Guy kewalahan untuk menyeberangi jembatan. Setelah menghajar Buddy, Dude menghajar Guy habis-habisan. Dengan memanfaatkan kacamatanya, Guy sedikit memberikan perlawanan, namun itu belum cukup untuk menghentikan Dude. Saat sedang terdesak, Guy pun memiliki ide untuk memakaikan kacamata tersebut ke Dude. Yang alhamdulillahnya membuat Dude melihat semua item berwarna-warni yang akhirnya membuatnya sibuk dan terus mengambil item-item tersebut. Guy dan Buddy kemudian berlari ke jembatan untuk bisa pergi ke level berikutnya. Menyadari Dude telah dikalahkan, Entwine lalu mengajak Moser ke ruang server. Ternyata Entwine mau menghancurkan server game tersebut yang membuat data-data gamenya menjadi rusak. Millie yang diberitahu Guy akan kejadian tersebut akhirnya datang ke kantor Tsunami. Menyadari bahwa perbuatannya salah, Moser lebih memilih dipecat dan beralih ke kubu sahabatnya Case. Di dalam game, Guy yang berlari menyeberangi jembatan akhirnya terpisah dengan Buddy, dan Buddy akhirnya ikut hilang bersama jembatan di sana. Guy terus berlari mengikuti jembatan tersebut. Guy akhirnya meloncat dan menghilang tepat setelah jembatan hancur sepenuhnya. Dan akhirnya, Guy mendarat di sebuah pulau penampakan data game milik Case dan Millie yang dicuri oleh Entwine. Di ruang server, Millie akhirnya tiba di sana dan menghentikan perbuatan Entwine. Millie pun membuat kesepakatan bahwa Millie tak akan menuntutnya. Dia hanya menginginkan gamenya kembali. Dan akhirnya, Entwine pun sepakat. Beberapa hari setelahnya, ternyata Entwine tetap melanjutkan penjualan Free City 2. Namun sayangnya, tak ada yang mau memainkannya karena bug dan hal lain-lain yang membuat game tersebut mengalami kerugian yang sangat besar. Di sisi lain, game baru yang dibuat Millie dan Case bersama Moser yaitu Free Life mengalami peningkatan pemain dikarenakan player ingin berinteraksi dengan NPC di sana. Moser yang menyadari kedekatan Case dengan Millie menyarankan agar Case segera mengungkapkannya.
Case pun mengajak Millie untuk minum kopi, namun sayangnya Millie lagi sibuk bermain. Di dalam game, Millie bertemu dengan Guy, dan karakter di sana sudah bukan lagi NPC biasa. Mereka akan terus hidup sesuai keinginan mereka, atau dengan kata lain, mereka memiliki kecerdasan buatan. Guy pun mengatakan kepada Millie bahwa ia sadar ia hanya karakter game dan mereka tak bisa bersatu. Dia juga mengatakan bahwa dia sebenarnya hanya surat cinta yang dibuat oleh seseorang untuk Millie. Dan ya, orang itu adalah Case. Millie yang baru sadar akan hal tersebut tersenyum sumringah dan langsung gercep menemui Case. Mereka pun akhirnya berciuman di tengah jalan. Film pun diakhiri dengan pertemuan kembali antara Guy dan Buddy, dan mereka pun hidup bahagia menjadi karakter game yang bebas. Oke guys, itu dia alur film kita kali ini. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. See you in the next video guys.